Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oh ya teman-teman, kali ini mama saya membuat tape ya teman-teman. Nah, tapenya ini dari ubi. Teman-teman tahu ubi kan? Nah, ubinya cara membuatnya yang pertama ubinya itu dikupas dulu kulitnya. Setelah dikupas kulitnya, lalu ini namanya disisir untuk menghilangkan lendir-lendirnya. Jadi disisir dulu ya teman-teman. Nah, ini yang saya bilang kemarin ubinya dari tempat abang saya. Nah, setelah ini nanti dicuci bersih itu sampai lendir-lendirnya tuh hilang ya. Bukan lendir tapi kayak licin gitu loh teman-teman. Jadi dicuci sampai bersih. Nah, buat tape ini nggak sembarangan ya teman-teman. Airnya harus bersih, tempatnya harus bersih, semuanya harus bersih. Dan tidak boleh terkena garam, minyak, apapun itu ya teman-teman. Karena itu berpengaruh. Nah, bagaimana keseruannya atau caranya? Saksikan videonya ya. Nah, teman-teman, ubinya sudah selesai dicuci ya teman-teman. Dicuci bersih. Nah, sekarang ini tinggal merebus lagi ya teman-teman. Merebusnya itu nggak terlalu lembek banget ya. Nanti saya kasih tahu seperti apa ngerebusnya. Nah, teman-teman, ini proses merebus ubi ya teman-teman, menggunakan air yang bersih, kemudian dimasukkan ubinya. Nah, di sini kami menggunakan alat merebusnya yang kecil karena tempatnya kecil, dapurnya, jadi menggunakan yang kecil saja. Kalau teman-teman punya yang besar, silakan menggunakan yang besar ya alatnya. Nah, setelah direbus seperti ini, tidak terlalu lembek ya teman-teman. Kemudian nanti ditiriskan ya. Setelah ditiriskan, nanti baru hambar. Nah, teman-teman, tadi kan setelah ditiriskan, baru diletakkan di tempat seperti ini ya teman-teman. Di tray ya, biar dingin. Kita ngasih raginya itu atau bumbunya harus dingin. Kalau nggak dingin nggak bagus hasilnya ya. Nah, ini baru 2 kali rebusan, masih ada 1 kali lagi ya teman-teman. Nanti kalau udah dingin baru diracik bumbunya ragi ya. Nah, daunnya sudah dibersihkan, mangkoknya sudah dibersihkan. Pokoknya kalau buat tape ini harus semuanya steril ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah selesai merebus ubi, kita lanjut ya. Ini adalah bumbunya. Namanya ini adalah ragi. Raginya ini kalau dijemur ya teman-teman, dijemur dulu sampai kering, kemudian diulek sampai lembut ya. Nah, sambil kita menunggu raginya lembut, kita sudah susun tempatnya ya. Ada mangkok, ada daun pisang. Daun pisangnya ini dilap dulu ya teman-teman sampai bersih. Nah, untuk daun pisangnya itu kalau bisa carinya tuh kemarin atau semalam. Jadi kalau misalnya hari ini buat tape, kemarinnya sudah ada ya daun pisangnya, supaya daun pisangnya itu agak layu biar mudah disusun. Nanti kan dibentuk seperti ini ya, dibungkus. Jadi kalau misalnya hari ini buat tape, terus hari ini cari daun, getas cepat dia sobeknya. Oh, ini anak saya meronta. Ya, jadi diulek dulu sampai lembut, nanti baru ditaburkan ke ubinya ya teman-teman. Nah, setelah selesai ngulek ragi ya teman-teman, ini prosesnya ubinya lagi dikasih bumbu ya. Nah, mama saya ini tangannya udah dicuci bersih, udah steril ya. Kalau buat tapai, buat tempe itu harus semuanya bersih. Nah, jadi ditabur-tabur raginya tadi, ditaburkan ke ubinya. Harus ada mangkok juga ya teman-teman, sampai rata. Ngasihnya sampai rata. Kalau nggak rata dia nggak masuk nanti bumbunya, jadi nggak masak. Nah, proses pembuatannya ini masaknya ubi menjadi tape berapa lama, Mak? 2 hari ya? Apa? Ini matangnya. Semalam 2 hari.
1 malam 2 hari ya teman-teman. Jadi kalau hari ini buat, besok malam udah masak, udah bisa dimakan. Nah tape ini bagus ya, apalagi tape ubi, mantap nih. Nah dikasih seperti ini. Nah teman-teman kalau mau buat tape boleh ya gunakan tutorial dari saya. Dulu kami, mama kami pengusaha tape ya teman-teman. Dulu kami pedagang. Ya seminggu tuh bisa 3 kali buat tape, dijualnya di pasar. Dulu kami petani, jagung ada, ubi ada, ubi jalar ada. Pokoknya kami pedagang di pasar gitulah teman-teman. Tapi semenjak kami udah lulus SMA, udah berhenti mama saya dagang di pasar. Karena lahannya udah penuh dengan kelapa sawit. Kalau udah kelapa sawit nggak bisa lagi ditanamin kayak jagung, ubi, segala macam itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi semenjak sawitnya udah besar, udah bisa dipanen, ya fokus untuk kebun sawit aja lagi ya. Nah tadi udah selesai teman-teman. Kalau udah selesai dikasih ragi, dimasukkan ke dalam mangkok yang sudah ada daun pisangnya. Seperti ada di video ini. Lanjut lagi, dia ngasih raginya itu nggak harus banyak ya teman-teman, harus berangsur sedikit-sedikit dulu. Supaya apa? Supaya ubinya itu rata terkena oleh ragi ya teman-teman. Kalau semuanya sekali banyak takutnya nggak rata, jadi harus sedikit-sedikit, berapa kali mangkok baru bisa ditaruh di tempat daun ya. Nah udah kedua kalinya ya teman-teman, udah 2 mangkok diletak di tempat yang sudah rapi. Nah daunnya disusun dengan rapi ya teman-teman, nggak ada yang celah yang keluar ataupun pokoknya harus rapat lah. Nah teman-teman, bentuk dari ragi ini ya teman-teman, ini namanya ragi. Biasanya kami beli yang besar-besar sebesar duit koin itu teman-teman. Tapi sekarang kok kemasannya makin kecil ya. Nah tape ini bumbunya ragi doang ya teman-teman, nggak perlu dikasih sari manis. Kalau ragi aja itu manisnya alami, tapi kalau dikasih sari manis dia agak beda manisnya ya teman-teman. Pokoknya beda lah rasanya. Kalau kami buat selalu ragi aja ya teman-teman, nggak ada campuran gula, campuran apa, nggak ada, murni ragi doang. Nah ini ronde terakhir ya teman-teman, berarti tadi 3 mangkok diletakkan ke tempat daun yang rapi. Nah udah selesai teman-teman, saatnya dibungkus dengan rapi ya. Jadi atasnya itu diletak juga daun ya teman-teman biar rapi. Nah dibungkus seperti ini supaya angin ataupun apa nggak bisa masuk, makanya harus disusun dengan rapi dan tidak ada celah untuk angin ataupun hewan yang bisa masuk. Kemudian kita cucuk dengan sapu lidi. Ini sapunya juga harus bersih ya teman-teman, disisik dulu ataupun dikerek. Kemudian dibentuk ya langsung seperti ini bentuknya, rapi. Nah, ya. Jadi seperti inilah proses pembuatan tape ya teman-teman. Oke. Selesai ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kita tunggu masaknya. Assalamualaikum.